Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan dalam perbuatan dan bisa dikatakan rukun menjadi pokok, dasar atau sendi. Dan menurut hukum Islam, rukun menjadi suatu perkara yang harus dilaksanakan seperti halnya Al-Fatihah pada waktu sholat. Oke pemirsa, kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yaitu Bapak Wildan Mukholadun yang akan mengobrol selama 30 menit ke depan dengan tema rukun iman. Oke, dengan kami, saya Bagas Nurdianto Dan saya Nur Ahmad, inilah Lentera Islam. penerang kehidupan. Oke pemirsa, masih bersama kami di Lentera Islam. Kita sudah bersama dengan Bapak Wildan Mukholadun. Ya. Oke, kita akan berbincang-bincang selama 30 menit ke depan dengan beliau. Ya, beliau ini adalah menurut saya luar biasa. Dulu beliau pernah menjabat sebagai lurah, ya, lurah atau kepala pondok di API Asri atau Subhanul Waton. Sekarang udah jadi mantan tapi. Mantan. Ya. Sekarang menjadi mantan kepala pondok, berarti alumni dari alumni apa? Kepala pondok. Langsung kita sapa saja beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi bagaimana kesibukan akhir-akhir ini yang katanya santri dari API Asri nggak pulang gitu? Jadi sementara kesibukan dari santri-santri sendiri masih belajar di pondok pesantren dan juga kesibukan dari pengurus yang menemani para santri itu juga. Nah itu dari Bapak mungkin ada kesibukan yang istimewa mungkin dari Bapak Yai mungkin ada pekerjaan yang khusus untuk Bapak. Ya untuk kesibukan sendiri saya untuk sehari-hari ya biasalah mengaji, ngajar, terus juga masih meneruskan jenjang pendidikan juga di perkuliahan untuk untuk masih belum selesai juga kuliahnya. Sementara kan saya masih mendalami dari jurusan ekonomi syariah juga. Ya di samping menunggu para santri, nemenin para santri di pesantren juga masih masih belajar di tahap pondok di perkuliahan itu. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang rukun iman ini Pak, ini tolong jelaskan apa sih itu iman? Untuk keimanan sendiri, memang kita sebagai umat muslim ataupun orang yang beriman, memang ini harus tahu apa toh sebetulnya iman itu. Ya mungkin Mas Ahmad, Mas Bagas ini kan sering ya dengar, saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasulnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa iman itu adalah satu kepercayaan. Kepercayaan yang mana di situ kepercayaan itu berada di dalam hati kita sendiri. Kita percaya dengan adanya Allah, percaya dengan nabi-nabi Allah, rasulnya Allah, terus kitab-kitabnya Allah. Memang kepercayaan itu didasari dengan keyakinan yang ada di dalam hati kita. Kadang kan banyak orang itu iman, dia percaya adanya Allah, tapi di dalam hatinya nggak yakin. Ya misalnya manusia ini yakin bahwa Allah itu ada. Ya kadang urusan duniawi itu dia dengan keyakinan terhadap adanya Allah ini kan kurang. Gitu. Misal rezeki, jodoh. Ini kan Mas Bagas sama Mas Ahmad kan masih jomblo-jomblo ya. Nah, itu, kira-kira yakin nggak dapat jodoh? Yakin nggak itu kira-kira? Yakin. Nah, yakin. Ya kadang kita dalam diri kita itu kita sudah yakin, tapi kan belum sampai hati. Makanya iman itu memang harus didasari dengan keyakinan yang ada di dalam hati kita. Makanya kan ada yang mengatakan juga gini, manusia hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Gitu. Ujian untuk menghadapi ujian-ujian Allah itu perlu adanya satu keimanan dengan lewat sabar dan ikhlas itu. Jadi sekali lagi yang namanya iman itu adalah satu keyakinan
di dalam hati kita. Kalau dia kok yakinnya itu belum sampai hati, berarti ya imannya kurang. Kita tahu dengan apa? Kita yakin dengan adanya Allah, terus dengan kitab-kitabnya Allah. Sekali lagi itu adalah satu keyakinan yang ada di dalam diri kita. Itu secara garis besar pengertian daripada iman. Berarti iman bisa dikatakan dengan yakin. Iya, keyakinan dalam hati kita. Dalam hati kita. Karena kalau nggak di dalam hati, ya itu nanti sulit kita untuk menangkap daripada keyakinan tersebut gitu. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita kali ini setelah beberapa iklan berikut ini. Tetap di Lentera Islam, Penerang kehidupan. Oke pemirsa, masih bersama kami di Lentera Islam. penerang kehidupan. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu bab di kitab Safinatun Najah, yaitu bab rukun iman. Oke, langsung Nur Ahmad bisa membacakan tentang rukun iman. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani sitatun antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadiri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Oke, Pak Wildan langsung bisa tolong jelaskan ini rukun Islam yang Rukun iman. Rukun iman yang ada di Safinah. Ya, terima kasih. Mungkin tadi kita sudah ketahui bahwa iman itu adalah satu kepercayaan. Kepercayaan yang ada di dalam hati seorang manusia ataupun orang muslim. Lah, rukun iman sendiri itu ada beberapa macamnya. Yang banyaknya sesuai dengan kitab Safinah itu dijelaskan bahwa rukun iman itu ada 6. Berarti kepercayaan kita itu ada 6 kepercayaan. Yang pertama adalah seorang mukmin, orang yang beriman itu harus iman kepada Allah. Dengan cara kita mengenal Allah, percaya dengan adanya sifat-sifatnya Allah, mulai dari sifat wujud, qidam, baqa. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Percaya, kita yakin di dalam hati bahwa kita percaya adanya Allah. Yang kedua, kita percaya dengan iman kepada malaikatnya Allah. Yang mana malaikat Allah yang wajib diketahui oleh orang mukmin ataupun orang muslim, di situ berjumlah 10 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Israel. Itu kan adalah apa? Malaikat-malaikatnya Gusti Allah. Lah adanya malaikat-malaikat ini, orang yang beriman di situ pastinya percaya bahwa Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Israel ini mencabut nyawa, terus malaikat Ridwan ini sebagai apa? Penunggu pintu surga. Nah, dengan adanya 10 malaikat ini, kita percaya bahwa Allah mempunyai apa? Adanya 10 malaikat tersebut. Terus iman percaya dengan kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah yang wajib diketahui, yang Allah turunkan ke bumi kan ada 4. Mulai dari kitab Taurat, Injil, Zabur ya, dan yang terakhir adalah Al-Qur'an. Kita harus percaya dengan adanya 4 kitab ini, yang mana Allah ini kan menurunkan kitab ini ke bumi. Nah, itu untuk sebagai pegangan, pedoman bahwa
seorang muslim itu mengikuti pedoman daripada kitab-kitab Allah tersebut. Ya kita ibadah, kita melaksanakan sholat, puasa, itu kan ada tuntunannya ataupun ada pedomannya. Ya salah satunya kita perintah sholat ada di dalam Al-Quran yang yang meriwayatkan ataupun perintah Allah seperti itu. Jadi Al-Quran ada. Kita tentang ada juga di situ surat An-Nisa tentang perempuan. Itu. Nah terus iman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Rasul yang di situ berarti kan Allah itu mempunyai mengutus beberapa nabi. Nah, perbedaan antara nabi dan rasul memang di situ adalah nabi ini kan seorang yang di situ menerima wahyu tapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi rasul ini kan memang ia nabi. Kalau rasul ini rasul pasti nabi. Kalau nabi belum takdir rasul. Karena tidak seorang nabi ini belum tentu bisa menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau rasul itu pasti seorang nabi karena menyampaikan menerima wahyu dari Allah kemudian disampaikan kepada umat-umatnya. Ya mulai dari Nabi Adam, terus Nabi Isa sampai Nabi Nabi Muhammad SAW. Itu adalah seorang rasul karena menyampaikan wahyu yang sudah diterima dari Allah kemudian disampaikan kepada umat-umatnya. Wabil yaumil akhiri, dan juga di situ percaya dengan adanya hari akhir. Kita tahulah bahwa hari kiamat itu pasti ada ataupun pasti terjadi. Kita sudah tahu ada beberapa tanda-tanda sugro, tanda-tanda kubro. Salah satunya yang sugro di situ ketika dunia ini sudah banyak kedzaliman, terus maksiat di mana-mana. Kemudian ada juga tanda-tanda kubro, ya seperti munculnya Dajjal, keluarnya juga diturunkannya lagi Nabi Isa alaihissalam, ada matahari muncul dari arah timur. Itu kan beberapa tanda-tanda adanya hari kiamat. Maka kita seorang mukmin di situ harus tahu dengan ataupun harus percaya dengan adanya yaumil akhir. Terus yang terakhir adalah iman dengan qada dan qadarnya Allah. Kita sudah tahu bahwa pada riwayat yang pada riwayatnya Kanjeng Nabi di situ melaksanakan Isra Mi'raj ya. Mungkin Mas Ahmad sama Mas Bagas ini pernah ya ikut peringatan Isra Mi'raj. Kan diceritakan tuh. Kanjeng Nabi Muhammad di situ setelah naik ke pernah mampir ke Sidratul Muntaha. Lah di situ Kanjeng Nabi itu melihat seorang bayi yang mau dikasih ruh. Ini ruh itu ditanyai dulu oleh para malaikat. Mulai dari dia umurnya berapa, terus dia rizkinya berapa, jodohnya siapa, mati pada umur berapa, itu sudah tertulis. Makanya qada dan qadarnya Allah itu sudah pasti. Baik dia baik ataupun jeleknya di situ sudah ada. Kita harus percaya bahwa qadarnya yang baik dan jeleknya itu semua dari Allah. Ya kadang kita manusia ini menjalani kehidupan nggak sabar ya. Ya misalnya kita sudah bisa menebak saya besok meninggal pada umur sekian. Nah, itu kita kan belum, seolah-olah kita tahu dengan qada dan qadar kita. Emang kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya. Makanya kita harus percaya dengan qada dan qadarnya Allah, terutama dalam menjalani kehidupan. Ini baik, ini buruknya itu semua dari Allah. Nah, bagaimana kita mensyukuri itu? Dengan cara kita hati kita menjalani dengan ikhlas. Itu. Ya salah satu kalau orang di situ imannya tipis. Nah, misal dia dikasih ujian nih sama Allah. Dikasih ujian tapi dia tidak sabar, tidak ikhlas. Maka letak keimanan orang tersebut ini berkurang. Karena nggak percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Ini pemberian Allah baik ataupun buruknya
ini semua dari Allah. Kalau orang biasanya kan, nah dia biasanya lagi diberikan nikmat nih, lupa pasti kan, ini hasil usaha saya kan itu. Begitu, nah baru dia kedapatan mendapatkan ujian. Nah itu, kalau mendapatkan ujian di situ baru ingat. Nah itu, nikmat gak ingat, ujian malah ingat, kan gitu umumnya manusia. Tapi sebetulnya kita sebagai manusia itu, apapun yang terjadi di dunia ini, semua itu memang pemberiannya dari Allah. Ini qada qadar, yang baik yang jelek itu semua dari Allah. Itu mungkin itu ada 6 macam rukun iman, kepercayaan yang harus dipegang teguh oleh seorang mukmin, itu mempercayai dengan rukun iman 6 macam ini. Mulai dari iman percaya adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada qadarnya Gusti Allah itu. Oke pemirsa, kita nanti akan melanjutkan obrolan-obrolan kita kali ini. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada penonton yang ada dimanapun, yang ada di rumah, kalau jika ingin bertanya atau berinteraksi dengan narasumber kita, dengan Bapak Wildan, bisa langsung follow dan DM di @lentera_islam. Oke, kita akan melanjutkan obrolan kita nanti. Sebelumnya, jangan kemana-mana, tetap di Lentera Islam. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Lentera Islam. Kali ini kita akan melanjutkan segmen kita kali ini, yang kita akan membahas tentang segmen tanya jawab. Dan baiklah Bapak Wildan, mungkin di masyarakat luas, di masyarakat umum itu sudah banyak orang-orang yang menyatakan iman. Mereka waktu ditanya, apakah kamu iman kepada Allah, mereka menjawab dengan yakin, dengan mantap bahwa mereka yakin kepada Allah. Tapi mereka tidak menjalankan syariat-syariat dari Islam. Hukum-hukum mereka tinggalkan, mungkin sholat mereka abaikan, zakat mereka lalaikan, puasa mereka tidak laksanakan. Lalu apakah itu yang memang dikatakan iman atau sekedar iman yang dalam lisan? Ya, kalau orang Jawa bilangnya jarkoni ya itu ya. Jarkoni. Ya. Memang kita perlu ketahui bahwa sekali lagi keimanan itu seperti halnya niat lah. Niat kita di dalam sholat. Jadi kan niat itu di dalam sholat itu adalah apa? Menyengaja melakukan sesuatu dengan membarengkan. Dia berniat tapi tidak melakukan, kan niatnya nggak jadi. Begitupun dengan keimanan. Seseorang mengaku saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasulnya, padahal dia nggak pernah melakukan sholat, itu ya memang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Nah itu makanya iman kalau di situ tidak adanya amal, maka itu seolah-olah hampa. Begitupun dengan amal tanpa iman, maka di situ ya tidak jadi juga. Antara iman dan amal, makanya di situ harus selaras, harus bersamaan, iya, harus seimbang. Gak bisa kita iman aja, kita percaya dengan adanya Allah, adanya Rasul, tapi ibadah-ibadah yang di situ diperintahkan oleh Allah, di situ dia tidak iman, tidak dia lakukan itu. Ya ibaratnya kita lah seorang santri, kita mengakui saya itu santri, mengakui saya itu orang, kan gitu. Tapi kita di dunia ini, di pesantren ini tidak mau beramal seperti apa yang di situ seorang santri. Ya begitupun dengan iman. Saya beriman tapi nggak mau sholat, kan itu belum ada bentuk pengamalan, bentuk taat kepada Allah. Karena Allah merintahkan gini, melarang gini, itu kan ada amalnya harusnya. Makanya itu sekali lagi, kalau iman tanpa amal nanti jadinya hampa. Hampa. Itu Kosong. Iya, kosong akhirnya itu.
Lalu di rukun iman yang kedua dan keempat itu kan merupakan iman kepada malaikat dan juga iman kepada nabi. Dan malaikat itu yang wajib kita ketahui bahwasanya ada 10, dan nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Lalu apakah kita harus iman kepada semuanya atau hanya beberapa, mungkin yang nabi, mungkin hanya Nabi Muhammad atau semuanya? Yaitu kita harus percaya, memang percaya dengan ya paling enggak 25 nabi tersebut. Sebetulnya Allah itu mengutus ke dunia itu kan ada ribuan, bahkan ratusan ribu nabi kan, yang pernah kita kaji dulu di kitab Aqidatul Awam. Iya kan, di Aqidatul Awam itu malaikat juga banyak. Sebetulnya malaikat banyak, tapi yang kita harus percaya itu berarti kita percaya bahwa di Allah mengutus di situ tidak hanya satu aja, tapi memang kita bentuk iman kita kepada malaikat itu ya salah satu itu kita percaya bahwa ada 10 malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Sekali lagi, kalau kita hanya satu, hanya berapa, itu kita belum dikatakan iman. Tapi kita memang harus percaya dengan 25 nabi tersebut. Dalam artian kepercayaan ini bahwa Allah ini mengutus ada 25 nabi yang di situ kita harus percaya bahwa itu adalah nabinya Nabi Allah. Sekali lagi ya, kepercayaan itu nggak hanya satu aja, tapi harus dari semua 10 malaikat kita harus percaya. Nanti imannya separuh-separuh lagi. Itu cuman iman kepada tahunya hanya malaikat Jibril kita. Tapi kita harus kita harus percaya bahwa ada 10 malaikat yang Allah perintahkan untuk bertugas masing-masing. Ada 25 nabi di situ untuk menyampaikan wahyu kepada umat-umatnya. Nah, berhubungan dengan itu juga takaran keimanan manusia itu kan bertahap nih, Mas Ahmad. Nggak hanya kita iman aja, enggak. Makanya kan ada istilah, sering ya kita dengar, ada istilah muslim, ya, mukmin ya, ada muhsin juga. Nah, itu kan tingkatan-tingkatan daripada keimanan. Satu muslim, dia dikatakan orang Islam. Nah, Islam saja adanya kepercayaan terhadap adanya Allah dengan cara dia bersyahadat, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Dia sudah dikatakan muslim, percaya adanya Allah. Gitu. Kan banyak juga muslim ini yang memang di situ hanya percaya tapi tidak melakukan syariat tuntunan Islam. Itu. Makanya di situ dikatakan, kalau di dalam kitab yang lain itu dikatakan di situ adalah bisa dikatakan dia itu hanya percaya tapi tidak melakukan, jadi kafir sindik gitu. Maksudnya neraka, itu neraka. Yang kedua adalah mukmin itu yaitu orang yang beriman itu, beriman. Terus ada lagi di situ muhsin itu dia untuk memperbaiki dirinya itu. Jadi ada tahapan-tahapan. Makanya kan dalam keimanan seseorang di situ ada kalanya muslim, mukmin, dan juga muhsin itu. Jadi itu adalah tingkatan daripada keimanan seseorang itu. Dia beriman hanya satu, berarti ya muslim dia kan sudah mengucapkan kalimat syahadat, tapi belum dikatakan kalau dia hanya satu aja, berarti belum dikatakan mukmin. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Itu tingkatan-tingkatan daripada kadar keimanan seseorang itu. Oke, kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari DM atau dari Instagram. Ini dari Instagram @nurdiantop. Oke, kita buka. Assalamualaikum Pak Wildan. Saya mau bertanya, bagaimana kita mengenal Allah? Oke, langsung bisa jawab Wildan. Cara kita mengenal Allah, pastinya di situ kita
untuk mengenal Allah dengan apa? Sifat ataupun dengan keilmuan kita. Kita bisa mengenal Allah ketika kita tahu apa? Dari di situ sifat wajibnya Allah. Terus di situ kita apa namanya? Dengan ngaji, dengan ilmu. Ya, secara global itu kita bisa tahu dengan Allah dengan adanya ilmu. Ilmu yang di situ memang satu di kitab Aqidatul Awam, ilmu tentang sifat-sifatnya Allah. Wujud, qidam, baqa, itu kan sifat-sifatnya Allah. Nah, kita mengenal seseorang secara apa? Disebut namanya kalau kita sudah tahu orang tersebut kan. Misal nih, kita menyebut siapa? Punya teman cewek gak? Siapa namanya? Laila. Lalu Laila itu secara tidak langsung kan saya mengatakan Laila. Mas Ahmad dicari Laila yang orang itu. Nah kan secara gambaran ini sudah apa? Dalam pikiran oh Laila yang itu pasti. Tapi beda kalau saya ini berkata seseorang yang belum dikenal itu selain Laila. Misal saya mengatakan siapa? Fatimah. Kan belum ada gambaran kita. Gitu. Tapi kalau saya menyebutkan Mas Ahmad ada Laila di sana, kan langsung gambarannya oh Laila yang itu. Oh, yang rambutnya panjang, yang berkerudung maksudnya, yang berkerudung. Nah, itu Laila itu. Kita mengenal Allah itu dengan ilmu. Kita tahu sifat wujud. Nah, wujudnya Allah salah satunya adalah wujud bahwa kita tahu Allah itu wujud. Nah, wujudnya Allah itu memang apa? Bisa kita rasakan ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah. Mungkin Mas Ahmad bisa melihat laut, bisa melihat langit, bisa melihat bumi seisinya. Termasuk Laila itu tadi itu. Nah, Laila. Karena apa? Itu adalah bentuk bahwa Allah itu wujud. Allah itu ada. Karena memang itu. Kita gambarannya untuk melihat daripada Allah itu ada. Itu salah satunya kita. Ciptaannya Allah itu apa? Sungai, langit, Laila tadi itu. Nah, itu adalah ciptaan-ciptaannya Allah. Maka orang bisa mengenal Allah itu ketika satu adalah dengan ilmu. Ilmunya salah satu dia tahu ilmu sifatnya Allah. Terus di situ kudrat. Itulah dengan adanya ilmu. Jadi tidak jarang. Memang banyak sekali sekarang itu. Kalau orang di situ belum apa mengenal Allah, di situ kan pasti dia berbuat maksiat. Tapi kalau dia sudah mengenal Allah, kan tahu Allah di situ memerintahkan apa, melarang apa. Itu dia diperintahkan oleh Allah rajin ibadah. Dia dilarang oleh Allah untuk melakukannya. Berarti dia tertutup maksiatnya, kan gitu. Ciri-cirinya orang kenal Allah. Kalau kok dia beribadah karena memang dia diperintahkan oleh Allah dan dia melarang ataupun tercegah dari melakukan maksiat karena ini adalah larangan Allah. Sekali lagi bahwa orang di situ bisa mengenal Allah dengan ilmu. Dengan ilmu. Baiklah pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di segmen akhir. Dan mohon maaf bila DM yang masuk di IG tidak dapat kita jawab semuanya karena minimnya durasi dan insya Allah pasti akan kita jawab di DM tersebut. Dan terima kasih kepada narasumber kita kali ini yang telah menemani kita dalam perbincangan kita kali ini. Ya, semoga ilmu yang beliau berikan kepada kita semua tadi bisa bermanfaat. Imam Syafi'i pernah berkata dalam suatu makalah, hati adalah raja di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, luruskan dan benarkan hati supaya kerajaan diri kita berdiri di atas al-haq yang tidak diikuti oleh pasukan kebatilan. Saya Bagas Nurdianto, saya Nur Ahmad, dan narasumber kita hari ini Bapak Wildan Mukhaladun. Sampai berjumpa lagi di episode Lentera Islam selanjutnya. Karena Lentera Islam penerang kehidupan.